kita akan melihat satu cuplikan video yang mengatakan bahwa Yesus adalah ciptaan. Apakah benar? Mari kita luruskan, kita belajar bersama-sama. Wahyu 3 ayat ke-14. Saya baca ya buat kokoh ganteng. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ternyata Yesus itu adalah Amin. Amin. Siapa Amin ini, kokoh? Ternyata Amin ini ciptaan Allah. Jadi kalau kita menyembah ciptaan salah kok. Kita harus menyembah yang menciptakan. Siapa yang menciptakan Yesus? Allah kok. Di dalam Wahyu 3, di dalam Wahyu 3 ayat ke-14, di sini sangat dijelaskan bahwa Amin itu, sebentar kok. Koko kan tadi sudah saya bacakan. Ya kan? Yesus itu Tuhan atau makhluk. Nah, ternyata sebentar kok. Wahyu 3:14, saya bacakan satu kali lagi buat kokoh. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia, permulaan dari ciptaan Allah. Ayo. Jadi Amin itu ciptaan. Sekarang saya mau bertanya kepada kokoh deh. Amin itu ciptaan atau Tuhan? Amin itu makhluk atau yang menciptakan? Teman-teman yang diberkati Tuhan, memutarbalikkan firman Tuhan adalah salah satu cara iblis dan senjata iblis. Kita tahu bahwa ketika Adam dan Hawa, sejak awal iblis sudah memutarbalikkan firman Tuhan itu. Dan dengan liciknya iblis memutarbalikkan, menyangkal firman Tuhan itu. Bahkan ketika iblis mencobai Yesus, dia juga memutarbalikkan firman Tuhan. Maka senjata yang Yesus lakukan adalah menerapkan dan mengerti firman Tuhan itu secara benar. Maka untuk mengetahui kebenaran firman Tuhan, yang pertama adalah tanamkan dalam hidup kita, hati kita, untuk kita dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua adalah kita dapat memahami firman Tuhan secara benar, secara baik saat kita mengerti konteks teks itu sendiri. Saat kita tidak mengerti konteks teks itu sendiri, kita hanya mencopot satu bagian, kita hanya mencopot satu ayat, maka yang terjadi adalah kekeliruan dan salah tafsir. Maka kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran Tuhan, maka kita perlu belajar dengan sungguh-sungguh. Maka kita perlu menyampaikan dengan benar sesuai apa yang Tuhan katakan, sesuai apa yang tercatat di dalam Alkitab, dan kita harus memperhatikan konteks teks itu sendiri. Kesalahan yang dilakukan oleh video di atas oleh Yonatan Nandar adalah oleh karena dia mencopot satu ayat dan mentafsirkan sendiri, sehingga apa yang disampaikan itu adalah salah oleh karena tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Mari kita belajar bersama-sama melalui bagian video di bawah ini. Kita melihat Wahyu 3 ayat 14 adalah bagian dari pesan yang terakhir, yaitu kepada jemaat di Laodikia. Di sana Yesus memperkenalkan dirinya sebagai permulaan ciptaan Allah. Nah, apakah ini berarti ia adalah ciptaan yang pertama? Kita akan melihat konteksnya, bagaimana Yesus menggambarkan dirinya kepada 6 jemaat yang lain kalau kita buka di bagian Alkitab sebelumnya. Nah, rupanya ada beberapa yang berkaitan dengan keilahiannya. Kita melihat bahwa kepada jemaat di Smyrna, Yesus mengatakan bahwa ia adalah yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali dalam Wahyu 2 ayat 1.
Jadi istilah yang awal dan yang akhir itu sangat menarik. Karena apa? Karena muncul banyak sekali dalam kitab Wahyu. Yang kedua, kepada jemaat di Tiatira, Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Selanjutnya, kepada jemaat di Philadelphia, Yesus memperkenalkan diri sebagai yang kudus, yang benar, dalam Wahyu 3 ayat yang ke-7. Wahyu 3 ayat 14 dikatakan gini, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah." Jadi untuk mengerti yang lebih mudah saja. Ada ungkapan permulaan dari ciptaan, bukanlah ciptaan yang permulaan. Jadi ini sangat berbeda. Permulaan dari ciptaan itu berarti adalah sesuatu yang menyebabkan suatu ciptaan atau sumber dari ciptaan itu sendiri yang menyebabkan suatu ciptaan. Jadi Yesus adalah permulaan dari segala ciptaan. Ia adalah permulaan dari segala ciptaan. Jadi kalau dalam terjemahan Yunani itu kata permulaan itu memakai sebuah kata arke yang ada 4 istilah, yaitu sebagai permulaan, sumber, dan menyatakan segala sesuatu dari Dia. Roma 11 ayat 36. Jadi kalau kita belajar menggali kembali dalam studi kata arche, nanti saudara bisa mencari, itu sangat jelas sekali bahwa dalam studi kata arche itu menerjemahkan itu awal, permulaan, asal usul. Jadi sangat jelas sekali dari bagian ini. Bisa melihat dalam Yohanes pasal pertama ayat pertama, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan ini juga sama menggunakan kata arche. Jadi khusus tentang frasa terakhir, dan firman itu adalah Allah, dalam terjemahan Yunani kai theos en hologos, artinya adalah dan Allah, Dia adalah firman itu, dan Tuhan adalah firman. Nah, mengapa penterjemahan dibalikkan menjadi firman itu adalah Allah? Oleh karena hologos adalah subjek dengan artikel ho di depannya. Jadi Yohanes 1 ayat 1 ini menunjukkan permulaannya adalah firman, dan sang firman itu adalah Allah. Jadi jelas sekali Tuhan Yesus adalah sang firman. Sang firman adalah Allah. Tanpa firman tidak ada suatu pun ada. Kita melihat lagi dalam bagian-bagian lain lagi, dalam Mazmur 33 ayatnya yang ke-6, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Nah, jadi sangat jelas sekali dalam bagian-bagian firman Tuhan yang kita boleh bahas. Jadi satu kesimpulan bahwa Yesus Kristus bukan ciptaan. Yesus Kristus adalah pencipta. Yesus Kristus adalah permulaan dari ciptaan. Biarlah firman Tuhan ini, biarlah video ini boleh memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam.